Pengantar ke Dunia Film merupakan salah satu esai yang ditulis oleh Usmar Ismail dan terhimpun dalam Mengupas Film, terbitan Sinar Harapan tahun 1986. Esai ini dibacakan oleh Agnina Rahmadinia. Kamu bisa mendengarkannya sambil berbaring, berkendara, bahkan makan sekalipun. Selamat mendengarkan. Batu bata adalah bahan pembuat rumah. Demikian pula gambar film adalah bahan pembuat film. Gambar film itu, meskipun dia dapat bergerak, seperti halnya dengan batu bata tadi, adalah suatu barang yang mati. Jika kita lihat di layar putih misalnya, gambar orang jatuh, belum dapat dikatakan gambar itu adalah film. Tetapi, gambar orang jatuh itu adalah bahan untuk membangunkan suatu film. Jika diambil perumpamaan lain, dalam kesusastraan itu dipakai kata-kata sebagai bahan. Tetapi, kata-kata itu sendiri adalah barang yang mati. Baru jika kata-kata itu disusun dalam hubungan pengertian yang besar, dia menjadi hidup dan bernyawa. Demikian juga halnya dengan film. Hanya jika gambar suatu objek merupakan satu unsur dari suatu kesatuan yang besar, barulah dia mempunyai arti sinematografi. Kalau tidak, paling-paling dia merupakan suatu kenyataan fotografi saja. Penciptaan gambar-gambar fotografis yang mati menjadi suatu bentuk sinematografis yang hidup dinamakan montase. Montase itulah yang memberi nyawa kepada film Hans Richter, dalam hal ini mengambil contoh sebagai berikut. Bahan pertama adalah gambar seorang laki-laki yang memandang ke satu arah. Bahan kedua ada 3 macam, yaitu gambar sepiring nasi yang lezat kelihatannya, gambar mayat seorang yang mati terbunuh, dan gambar seorang perempuan rebah-rebah di atas dipan, sedang pahanya terbuka. Jika bahan pertama tadi disusun dengan salah satu macam bahan kedua di atas, dengan berganti-ganti, pastilah kesan yang ditimbulkan pada penonton akan berlainan pula. Pada faktor montase ini saja sudah jelas bahwa film itu berdiri lepas dari sandiwara. Dan sungguh salah anggapan yang mengatakan bahwa montase itu adalah pekerjaan lem mengelem atau sambung menyambung film saja. Montase adalah metode. Meskipun dewasa ini, sinematografi sudah sangat maju, alat-alat yang dipakai sudah sangat modern, tetapi prinsip montase itu tetap. Yang datang kemudian hanyalah cara-cara untuk menyempurnakannya. Misalnya, gambar pertama adalah laki-laki yang memandang ke satu arah tadi. Gambar kedua, perempuan yang sedang rebah-rebah di atas dipan itu. Untuk menyempurnakan efek, sekarang kedua gambar itu tidak semata-mata disusun berturut-turut. Tetapi, mula-mula diambil gambar besar atau close-up laki-laki itu. Lalu, kamera perlahan-lahan mengedari kepalanya sampai kelihatan hanya bagian belakang kepalanya. Tetapi sementara itu di depan, kelihatan perempuan rebah tadi. Lalu kamera sekarang dapat datang mendekati perempuan itu sampai gambar besar atau close up. Meskipun dalam hal ini tidak ada yang dilem, karena pengambilannya hanya 1 kali, tetapi dasar kerja tetap memakai prinsip montase. Hanya, alat penolong dalam hal ini, misalnya suatu kendaraan penggotong kamera yang dinamakan dolly atau crane yang lebih besar. Untuk menyelenggarakan prinsip montase tadi dengan teratur, perlu ada suatu rencana kerja yang tertulis. Karena, jika film yang dibikin itu sudah mengenai suatu acara yang besar, yang tidak dapat lagi dihimpun dalam penyusunan beberapa puluh ambilan atau shot, maka tidak boleh tidak, harus rencana kerja itu dikitabkan. Setengah pengatur film atau sutradara
tidak mau terikat kepada suatu rencana kerja yang telah lengkap sampai kepada hal-hal yang kecil. Rossellini, seorang sutradara Italia yang terkenal karena filmnya Roma, Kota Terbuka, diceritakan hanya bekerja dengan tidak lebih dari 20 lembar kertas diktik yang hanya berisikan deretan kejadian cerita. Tetapi seorang seperti Hitchcock, sutradara Inggris yang terkenal itu, sebelum memulai pengambilannya, terlebih dulu menyuruh gambarkan ambilan shot yang kira-kira 500 potong itu satu persatu. Hingga sebelum bekerja dia sudah tahu bagaimana rupa akhirnya film itu. Meskipun kesukaan tiap-tiap sutradara itu berlainan, dan terutama juga tergantung kepada bakat dan kecakapannya masing-masing, pada dasarnya mereka semua bekerja atas suatu rencana yang pasti. Pada yang satu, semua sudah ada dalam kepalanya. Pada yang lain, perlu dituliskan dengan teliti. Nyatalah bahwa untuk menyusun suatu kitab kerja film, yang berarti menyusun film itu sendiri, tidaklah hanya diperlukan bakat menulis serta fantasi yang besar saja. Tetapi juga membutuhkan pengetahuan tentang cara-cara pengatur film bekerja, pengetahuan tentang cara-cara pengambilan film, dan akhirnya pengetahuan tentang prinsip montase. Karenanya, baiklah ditegaskan di sini bahwa cara-cara pembikinan film di Indonesia kebanyakan sama sekali terlepas dari cara-cara bekerja yang berdasarkan montase itu. Hingga hasil akhir tidak lain hanyalah merupakan pekerjaan tempel sambung hantam kromo yang diberi nama film. Jika dalam pembikinan suatu film misalnya, sesudah selesai satu bagian, baru ketahuan sambung-sambungannya tidak sejalan, dan lalu lekas-lekas dibikinkan gambar-gambar penyambungnya supaya seluruhnya kelihatan jalan dan logis. Maka itu berarti bahwa rencana kerjanya tidak beres, karena mengabaikan prinsip-prinsip montase tadi. Dan sungguh menakjubkan, bagaimana setengah kaum di Indonesia ini menganggap enteng segala yang dikemukakan di atas. Dan menganggap membikin film itu sama saja dengan membikin tahu, tempe, atau kecap. Tetapi penonton toh tidak akan tahu semua itu. Jadi kenapa mesti rame-rame? Penonton suka dan duit masuk. Mau apa lagi? Sebelum membikin film, tentu si pembikin, dalam hal ini produser, lebih dulu mencari bahan cerita. Banyak orang beranggapan bahwa dalam film banyak ada kemungkinan-kemungkinan yang tidak dapat diselenggarakan dalam roman atau dalam lakon sandiwara misalnya. Tetapi sering dilupakan bahwa banyak hal-hal yang dapat diwujudkan dalam roman atau dalam lakon yang tidak dapat dilukiskan dalam film. Seperti telah dikatakan, film adalah pernyataan kesenian yang tersendiri, yang tentu mempunyai sifat-sifat yang khas pula. Demikianlah, dalam memilih cerita film, pembatasan pokok cerita menjadi satu syarat yang terpenting. Bela Balas, seorang ahli film yang kenamaan, telah berkata, kegagalan film-film yang dibikin menurut hasil-hasil kesusastraan adalah disebabkan karena si pengubah lakon film ini merangkum terlalu banyak bahan cerita ke dalam figura layar putih yang sempit itu. Pokok cerita serta dasar pikiran hendaklah dituliskan dengan terang dan jelas dalam suatu singkatan cerita yang mesti menjadi rangka atau plot rencana film. Sesudah itu disusun kembali daftar para pelaku, diteliti apakah peranan atau role yang dimainkan oleh tiap-tiap pelaku dalam pertumbuhan lakon setingkat demi setingkat, dan ditegaskan lagi apa hubungan yang satu dengan yang lain. Jika si pengubah dapat berpikir secara teratur tentang pokok ceritanya, dan dapat dia meneruskan sendi-sendi pikiran yang terletak dalam rangka rencana film tadi, maka dia akan menemui patokan-patokan lain yang baru
yang akan membantu dia dalam mencari bentuk yang pasti untuk mewujudkan pokok ceritanya itu. Dalam hal ini, tidak boleh sekali-kali dilupakan bahwa si penonton tidak saja ingin tahu apa yang terjadi, tapi juga bagaimana terjadinya. Demikianlah singkatan cerita yang tadinya barangkali hanya terdiri dari setengah halaman tik, perlahan-lahan meluas menjadi beberapa puluh halaman. Hasil usaha ini disusun kembali dalam beberapa bab. Dalam mengadakan pembagian ini, terutama hendaklah diingat tingkat-tingkat ketegangan pertumbuhan laku yang mesti memuncak terus. Ketegangan ini hendaknya lekas terasa pada penonton, serta ketumbuhan laku yang bertingkat-tingkat itu hendaknya tidak sekejap pun boleh melepaskan minat penonton dari ikatannya. Jika pembagian bab-bab itu sudah rapi, barulah si penggubah akan menjumpai kesulitan-kesulitan yang khas dalam pekerjaannya menulis suatu rencana kerja film. Karena penggubahan yang sudah dibikinnya itu sekarang mesti menjadi gambaran yang plastis. Segala yang tidak mungkin diperlihatkan secara plastis mesti dibuang. Jika dia ingin menggambarkan watak seseorang, maka mestilah dia menempatkan si pelaku itu dalam suatu keadaan yang mendesak agar dia berbuat sesuatu dan memperlihatkan wataknya sendiri. Dalam suatu gubahan film, tidak dapat orang hanya menuliskan suatu keterangan. Misalnya, si A itu penakut, dengan tidak menggambarkan bagaimana penakutnya itu. Jika sesuatu kejadian perlu digambarkan, maka hendaklah diambil lukisan yang paling jelas tentang keadaan yang terpenting dalam kejadian itu. Jadi, dalam suatu gubahan film, bukan kata-kata yang dipakai untuk menuliskan semua itu yang penting. Tetapi, apakah kata-kata itu berisikan kemungkinan-kemungkinan pernyataan yang plastis? Tiap-tiap bab dari penggubahan itu dibagi lagi dalam kesatuan-kesatuan laku yang dinamakan babak atau sekuen atau episode. Pekerjaan si penggubah makin sukar juga, karena tiap-tiap babak sekarang mesti dibagi-bagikannya dalam kesatuan-kesatuan laku kecil yang terikat oleh kesatuan tempat dan waktu yang dinamakan dengan adegan atau scene. Sekarang, mestilah dia mengerahkan kekuatan hayalnya untuk dapat menyusun tiap pikirannya dalam bentuk gambar-gambar yang melancar di depan mata jiwanya. Buat tiap pikiran itu, dan buat tiap pengertian, mestilah dia mencari pernyataan plastis yang setepat-tepatnya. Pada waktu inilah akan berguna sekali bagi dia sifat-sifatnya yang lekas dapat mencatat sesuatu kejadian dalam pikiran, pengalaman-pengalamannya yang lalu, dan kekuatan khayalnya yang hidup. Dia mesti tuliskan sekarang apa yang akan kelihatan berturut-turut di atas layar putih nanti. Sampai di sini, seluruh hasil usahanya itu dinamakan lakon film, atau disebut juga screenplay, filmplay, skenario, atau manuskrip. Sampai sekarang, seluruh perhatian si penggubah semata-mata tertuju kepada penggubahan dasar pikiran serta pokok ceritanya. Hingga seluruh garis-garis pertumbuhan laku menjadi jelas, peranan-peranan para pelaku tergambar dengan sesungguhnya, dan tercapai usaha puncak segala laku yang menyimpulkan dengan sekaligus penyelesaian, kepuasan, dan akhir cerita. Dari saat ini, si penggubah mesti bekerja sama dengan pengatur cerita atau sutradara dan juru kamera atau kameramen. Pimpinan selanjutnya dalam menyusun rencana kerja yang sebenarnya dinamakan kitab kerja atau shooting script atau dry book adalah di tangan sutradara. Kitab kerja ini memuat segala sesuatu yang perlu untuk opname dan montase, memuat petunjuk-petunjuk sudut penglihatan kamera atau angle kamera atau installation, petunjuk-petunjuk tentang montase,
catatan tentang percakapan-percakapan atau dialog, dan suara-suara pengantar atau sound effect, serta kadang-kadang juga catatan tentang panjangnya tiap-tiap ambilan atau shot. Tiap-tiap shot itu diberi nomor mulai dari nomor 1 dan seterusnya. Dari bahan-bahan cerita yang plastis yang terdapat dalam lakon film tersebut, sutradara, penggubah, dan kameramen dapat menyusun kitab kerja yang nyata-nyata sudah memperlihatkan roman film itu dari mula sampai akhir. Dalam pada itu, mestilah diteliti sekali lagi sasaran atau objek pengambilan. Kalau perlu, dibikinkan sket-sket buat adegan-adegan yang agak pelik. Yang perlu lagi mendapat perhatian istimewa ialah panjangnya tiap-tiap bab, tiap-tiap babak, tiap-tiap adegan, dan tiap-tiap ambilan atau take atau shot. Karena satu bab itu merupakan satu kesatuan laku besar, maka hendaklah diatur supaya panjangnya jangan melewati batas yang tertentu, di mana telah tercapai suatu klimaks atau puncak, supaya ketegangan atau spanning yang sudah disusun setingkat demi setingkat itu jangan menjadi lembek lagi. Tetapi jangan pula terlalu singkat, hingga tidak meninggalkan kesan yang mendalam sama sekali pada penonton. Pada suatu film yang biasa, tiap-tiap bab itu tidak akan memakan tempo lebih dari 20 menit dan sekurang-kurangnya 15 menit. Prinsip mengawasi tempo ini berlaku juga buat tiap-tiap babak. Bagian-bagian kecil seperti adegan dan ambilan menentukan irama film yang sebenarnya. Panjang tiap-tiap ambilan atau shot harus disesuaikan kepada kebutuhan keadaan. Suatu ambilan besar atau close-up misalnya, biasanya cukup 5 detik. Tetapi kadang-kadang perlu lebih panjang atau lebih pendek. Dengan adanya alat-alat baru seperti dolly dan crane, ambilan itu bisa menjadi lebih panjang. Kadang-kadang sampai 3,5 menit. Jadi meliputi satu adegan lengkap. Semua ini adalah hal-hal yang perlu mendapat perhatian secukupnya dalam menyusun kitab kerja, jika kita ingin mendapat hasil yang memuaskan. Dari sini ke atas, pengatur cerita atau sutradaralah yang memegang tanggung jawab sampai film selesai seluruhnya. Untuk berbalik sebentar meninjau yang sudah diuraikan tadi, dapat dikatakan bahwa pengambilan inisiatif dalam suatu pembikinan film ialah si penyelenggara film, dalam hal ini produser selaku pemimpin produksi, yang bertanggung jawab pula kepada direksi perusahaan. Si penyelenggara mencari cerita yang menurut pendapatnya baik untuk dibikinkan film. Kemudian, dia berunding dengan seorang pengarang lakon film tentang kemungkinan-kemungkinan yang terkandung dalam cerita itu, dan apakah si pengarang setuju untuk mengubahnya. Di samping itu, dia mencari seorang sutradara yang menurut pahamnya cakap dan layak untuk mengatur cerita itu sampai menjadi film. Jika si pengatur cerita setuju, dapat dimulai bekerja. Lalu, pimpinan penyelenggaraan film itu diserahkan pada sutradara seluruhnya. Jadi, termasuk pemilihan pemain-pemain, perencanaan dekor, dan lain-lain. Sedang si penyelenggara terutama memusatkan perhatiannya pada kelancaran jalannya produksi, terutama dalam organisasi dan hal-hal keuangan. Ada kalanya seorang penyelenggara merangkap sutradara dan penggubah sekaligus, seperti Orson Welles dalam Citizen Kane, atau merangkap sutradara dan pemain, seperti Laurence Olivier dalam Hamlet. Tetapi pada umumnya, tiap keahlian itu dipegang oleh orang yang berlain-lainan. Pada mulanya, sebelum diketahui orang bahwa film itu mempunyai kemungkinan-kemungkinan dan sifat-sifatnya sendiri,
Suatu cerita diatur seperti mengatur lakon sandiwara. Sutradara menyusun babak dan adegan sebagai di atas panggung. Hanya yang istimewa diperhatikannya ialah peralihan adegan atau overgang, gerak-gerik dan keluar masuk si pelaku. Sedangkan juru kamera hanya berdiri pada satu tempat saja dan mengambil semua itu, sebagai seorang penonton melihat sandiwara. Griffith, seorang ahli film Amerika, adalah yang pertama-tama mendapat kesadaran bahwa kamera itu dapat dipindah-pindahkan ke tempat yang lebih dekat atau lebih jauh dari sasaran yang akan diambil. Demikianlah, permulaannya alat kamera menjadi pengganti si penonton yang aktif. Dan timbullah pengertian seperti ambilan dekat atau close up, ambilan jauh atau long shoot, ambilan sedang atau medium shoot, ambilan total atau total shoot, serta variasinya yang lain-lain. Dengan adanya pengertian-pengertian baru ini, bersimpanglah jalan antara si pengatur cerita sandiwara dan si pengatur cerita film. Karena bahan-bahan lakon yang perlu bagi si pengatur cerita film bukanlah diambil dari kejadian-kejadian yang nyata dalam ruangan waktu dan tempat yang nyata, tetapi diambil dari tiap potongan pita film yang dihasilkan oleh cara memotret kejadian tersebut. Potongan-potongan pita film inilah yang jadi batu bata bagi si pengatur cerita film untuk membangunkan film usahanya menurut metode montase, seperti diuraikan terlebih dulu. Dalam menyusun potongan-potongan pita film itu, si sutradara tidak terikat kepada kesatuan tempat dan waktu seperti sutradara sandiwara. Tetapi, dengan metode montase itu, dia dapat menciptakan suatu kesatuan tempat dan waktu yang baru. Suatu contoh jelasnya adalah sebagai berikut. 1. Seorang pemuda sedang jalan-jalan di pasar baru dari kiri ke kanan, dilihat dari sudut penglihatan kamera. 2. Seorang gadis sedang jalan-jalan di keramat dari kanan ke kiri. 3. Di Norwich, mereka bertemu dan berjabat tangan. Si pemuda menunjuk ke satu arah. 4. Hotel des Indes. 5. Si pemuda mengajak si gadis ikut. 6. Mereka masuk Hotel des Indes. Orang yang kenal betul pada tempat-tempat di atas mungkin akan merasakan suatu keganjilan melihat peralihan tempat yang meloncat-loncat itu. Tetapi, jika perhatiannya hanya tertuju kepada laku gadis dan si pemuda itu saja, dan tempat-tempat itu hanya dianggap sebagai suatu dekor saja, maka si penonton akan merasakan seluruh adegan itu sebagai suatu kejadian yang berlaku dalam satu kesatuan tempat dan waktu. Waktu saya menyelenggarakan film, kembalinya pemerintah Republik ke Jogja, pada suatu saat saya mesti memperlihatkan akibat-akibat dari aksi Belanda sesudah mereka meninggalkan daerah Jogja itu. Dalam suatu deretan gambar-gambar keruntuhan rumah-rumah dan gedung-gedung, saya bermaksud untuk menegaskan akibat itu. Salah seorang teman yang menganggap dirinya pintar berkata, "Saudara sudah berbuat kesalahan penyutradaraan. Rumah-rumah yang saudara perlihatkan itu bukan di Jogja, tetapi di Kaliurang dan di Prambanan." Teman itu rupanya belum mempunyai pengertian tentang hakikat film, dan bahwa yang terpenting dalam adegan itu bukan di mana letak rumah-rumah itu, tetapi adanya kejadian itu sebagai akibat aksi tersebut. Membikin film memang tidak semudah yang digampang-gampangan orang.